Oke, teman-teman, selamat pagi. Eh, Sampai jumpa kembali. Topik kita hari ini kita coba agak mundur sedikit. Saya kira ini terlewat. Kita coba diskusi tentang zooplankton, ya. Bahwa plankton berdasarkan kemampuan dia untuk mampu menghasilkan makanan sendiri atau atau kemampuan atau ada tidaknya pigmen, ada dua, yaitu fito dan zoo. Fito adalah plankton yang seperti tumbuhan, artinya memiliki pigmen klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Nah, zooplankton adalah plankton yang seperti hewan, artinya dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi dia seperti hewan, bersifat hewan, dia memangsa atau memakan, apakah memakan fito ataukah mungkin dia akan memakan sesama zoo, ya. Pada pertemuan hari ini kita coba ya ulas eh, apa aja eh, zooplankton yang umum di perairan tawar nanti dan di perairan sungai, di perairan laut, dan mekanisme seperti apa perannya di perairan. Ini kira-kira gambaran kita, definisi zooplankton, grup zooplankton dan karakteristiknya, ekologi zooplankton, kelimpahan dan distribusi, serta bagaimana sampling dan analisis data. Mungkin urus untuk zoo. Jadi apa itu plankton? Eh, ya, zooplankton artinya secara umum zooplankton adalah mikroskopis animal, ya, that float freely in the water column. Artinya hewan mikroskopis, walaupun juga ada yang makro, ya. Ini umum, ya. Karena kayak ubur-ubur dimasukkan dalam kelompok zooplankton. Ubur-ubur ada juga yang besar, yang hidupnya ini float freely, artinya mengapung, ya, atau melayang-layang. Bukan berarti dia tidak bisa berenang, bisa di kolom air, ya. Float freely itu mengapung atau apa? Bukan mengapung, terapung, terombang-ambing bahasanya, mungkin dia melayang-layang lah. Karena dia kemampuan dia renang dia sangat lemah, sehingga dia terpengaruh oleh arus. Sesuai dengan definisi daripada plankton. Zooplankton sangat penting di dalam ini primary consumer, konsumer pertama atau konsumer primer, yang memindahkan energi dari pito ke tingkat tropik berikutnya. Jadi dalam konsep rantai makanan, mereka adalah pemangsa konsumen pertama sebelum nanti ke tingkat lanjutnya, apakah ke ikan dan seterusnya. Memang ikan juga bisa memakan fito, tapi dalam hal ini beberapa jenis ikan juga tidak bisa, ya. Zooplankton important food base for secondary consumer including fish. Ya, di dalam konsep nanti misalnya budidaya, ya zooplankton ini adalah eh, makanan atau basic sumber makanan bagi ikan. Ya, dan juga ya, zooplankton ini juga di perairan umum, apakah di laut, di sungai ataupun di danau, menjadi sumber makanan. Ini plankton dapat bergerak relatif tapi tidak dapat melawan arus, ya. Artinya plankton itu bukan berarti diam, bukan. Dia tetap ada pergerakan tapi pasif. Nah, kalau nekton melawan arus, ya ikan segala macam. Jadi si zooplankton posisinya adalah heterotrof, yaitu menghubung
antara fito dengan tingkat tropik yang lebih tinggi tadi. Dia pemakan herbivor, artinya dia memakan si pito. Ada yang juga eh, karnivor, ada sebagian detritivor dan omnivor. Artinya ini dia kalau karnivor dia memakan sesama zoo, detritivor pemakan detritus, ya pemakan makan serasa, atau omnivor pemakan segala. Nah, ini kelompok zooplankton berdasarkan sifat atau makanannya. Apakah sebagai herbivor memakan itu, sebagai karnivor memakan ya sesama zoo, detritivor, detritus ataupun sebagai omnivor. Ini posisi dia sebagai heterotrof di rantai makanan primer, ya konsumen primer. Zooplankton dibagi dua, eh, yang disebut dengan holo dan mero. Zooplankton sebagai eh, plankton sejati yang disebut dengan holoplankton. Contohnya adalah kelompok kopepod dan Phytognatha. Sementara meroplankton atau yang dia sebagai sementara karena nanti setelah besar dia akan menjadi apakah menjadi ikan, apakah menjadi moluska, apakah menjadi gastropoda, yaitu larva ikan, bivalva dan gastropod. Termasuk juga ini maksudnya larva atau pada fase bisis dari udang misalnya atau eh, zoanya udang atau zoanya kepiting. Nah, meroplankton, taksa bentik atau nekton terkadang memiliki studi larva mikroplanktonik. Penting bagi penyebaran organisme yang sesil. Sesil artinya yang dia menetap, tapi dia sebelum sebelum dia menetapkan dia dalam bentuk tadi zooplankton, dia akan fungsinya karena dia terombang-ambing, dia akan bisa menyebar. Makanya dia ada sebaran. Ya, begitu dia dalam posisi larva itu dia akan tersebar apakah di sekitar perairan. Nah, ini contoh terbaik adalah udang penaid, di mana udang kan memijah di laut, ya karena dia bersifat planktonik, dia terbawa arus terdorong ke daratan. Maka dia ke estuari untuk mencari makan, maka estuari sebagai nursery ground, dia banyak ditemukan di estuari atau di daerah pantai. Ichtyoplankton, telur dan larva ikan, dan iktoplankton itu bersifat sementara. Ini eh, kelompok meroplankton temporary atau sementara, bentik dengan politik. Jadi meroplankton ini siklus hidupnya berbeda antar organisme dan antar fase. Kita coba diskusi, kita coba bahas grup zooplankton di tawar. Paling tidak ada 3 grup besar zooplankton di perairan tawar. Yang pertama rotifers, Cladocera, dan Copepod. Dan 3 ini adalah semuanya masuk dalam kelompok holoplankton ya. Artinya plankton sejati. Ini rotifers, ini yang atas, ini Cladocera, ini Copepod. Dan ini eh, merupakan makanan alami, makanan utama di perairan. Jadi yang pertama ini rotifers. Rotifers atau retifera kita sebut berukuran 50 mikron sampai 3 mili. Merupakan metazoa kecil, small metazoa. Ini kira-kira gambaran bentuk dari si rotifer. Yang paling gampang itu ini kayak piala, ini gelas piala ini D. Ini gelasnya. Rotifer itu contohnya seperti Brachionus kan. Dan ini banyak di perairan tawar, di danau, di sungai,
eh, apalagi di rawa ini banyak ditemukan. Ini tidak perlu. Nah, bahwa rotifer itu masuk Animalia. Ah, ini ini gambaran ya rotifer itu sangat banyak di perairan. Nanti kita coba lihat contoh rotifer di danau yang kita coba yang sudah kita teliti ya. Ini berbagai bentuknya. Ini morfologinya. Nah, jadi karena dia hewan, dia ada apa kepalanya. Ini ini kepalanya kan. Ini kepalanya, ini kepalanya, ini kepalanya. Jadi ada trunk atau badannya, ada kakinya ya, dan ada apa namanya ya ini ada kakinya, ada semacam bukan antena, ini adalah pergerakan. Oh, ini untuk bergerak. Jadi dia punya kepala, dia punya badan, dia punya kaki. Jadi ya seperti seperti hewan cuma dalam bentuk bentuk atau skala yang mikroskopis. Ya, bahkan ya kalau ini bayangkan sampai berapa ini sampai 22 apa apa namanya apa 22 penamaan. Ini adalah proses dia telur telurnya melepasan telurnya. Ini adalah bentuk telurnya si rotifer. Siklus hidupnya ya seperti ini sebenarnya karena nggak jauh ini telurnya ini muda si muda ini jadi tidak berbeda jauh bentuknya hanya mungkin di ukuran saja. Jadi vetiver tidak ada molting, hanya cell expansion, artinya apa? Perkembangan sel, pembesaran sel. Ini koloninya, jadi dia bisa bentuk koloni. Ini dia seperti ini dalam bentuk berkelompok. Jadi ini satu koloni, kalau kita itu ya tinggal hitung berapa berapa individu nih. Satu, dua, tiga dan seterusnya. Jadi bedakan antara koloni dengan eh, individu. Atau mungkin ini karena grup kedua dari apa namanya zooplankton di perairan tawar adalah Cladocera. Cladocera ini yang kalau sering kita sebut dengan kutu air yang gampang ini kayak kutu air atau ini kayak apa namanya anak ayam. Ini paling nomor dua. Nah, ini dia. Jadi ada kepala tadi, ada ekor, malah ini ada seperti antena. Nah, ini kepala, ini kepala, ini berbagai contoh dari Cladocera. Cladocera itu ukurannya 0,5 mili sampai 3 mili. Cukup besar. Makanya memang Cladocera itu sebenarnya kalau ini nampak dia kasat mata. Jadi Cladocera bisa kita ini kan dengan kaca pembesar pun sudah bisa sebetulnya. Ini ini ada apa seperti mata ya. Ada dia. Ini dia Cladocera. Ini tampak ventral. Ini ventral artinya tampak perut. Ya, ini tampak dorsal, tampak atas atau tampak punggung. Jadi dia memiliki mata, memiliki apa namanya abdominal abdominal, dia memiliki ini ya kepala, dia memiliki rostrum. Rostrum itu maka dia eh, apa ya ini salah satu ciri-ciri dari kelompok yang krustase. Antena, eh, ini swimming seta, ada setanya ini seta, itu kayak sensor. Hmm. Ini posterior itu bawah ya. Kalau posterior itu bagian bawah.
Jadi Caladocera itu ya kelompok krustase, maka ada rostrum. Caladocera, familinya Dapnidae dan Bosminidae. Jadi Dapnia dan Bosmina. Ini dia. Ini kelompok Dapnia, ini kelompok Bosminidae. Dapnia ini yang paling mudah, yang paling gampang dia tuh seperti kalau ini kayak anak ayam, ya. Ini anak ayam dia. Ini anak ayam. Ini Bosminidae. Jadi salah satu perbedaan ininya kan eh, misalnya kalau ini dua ininya zeta tadi ini cuma satu. Terus ini tampak lebih bulat ya. Jadi ini sangat melimpah di perairan tawar dan memang merupakan salah satu makanan utama bagi ikan. Kutu air itu bahkan diproduksi di berbagai kolam untuk makanan kolam atau bahkan di akuarium. Ini karena dia hewan dan kelompok krustase ya proteinnya tinggi. Ini apnea, ini anterior, anterior itu bagian atas tadi, ini posterior, bagian bawah, dorsal tampak punggung, ventral tampak perut. Ya. Jadi dia punya mata, dia punya sel spin ya, dia ada anus, ada karapas, karapas itu bungkus ini atau kulitnya. Ada swimming setae berarti setae ini apa namanya untuk berenang. Ya gini-gini. Artinya dia bisa bergerak. Di daerah itu gini-gini deh ini. Ini yang bergerak kan. Ada mata sekian antena, ada formix. Jadi dia sudah di mikroskop pembesaran 4 kali pun dia sudah sangat jelas. Ini antara female, betina, antara male. Female lebih gendut karena misalnya menyimpan telur. Ini jantan. Jadi perbedaannya adalah adanya telur di sini nanti. Hmm. Ini siklusnya, partegonesisnya bahwa dia amictic female, amictic X telurnya, terus pertemuan eh, apa namanya ini kan 2N, 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 terus di sini dia mictic 2N ini berpisah menjadi resting X dengan L. Ini fertilization by male dan unfertilization. Jadi eh, karena dia hewan, dia juga artinya perkawinan, ada perkawinan. Ini telurnya, telur, ini telur, ya, ini telurnya si Cladocera. Siklusnya juga sama, tidak ada perubahan, hanya berubah perbedaan ukuran sel ya, jadi membesar. Hmm. Dia dari ini besar, ya, ini juga sama, ini. Ini epipium jenis yang lain, tapi tidak pala banyak. Ya. Yang terakhir di apa namanya zooplankton di tawar adalah kopepod. Kopepod juga sangat umum, sangat banyak di perairan tawar yang apa namanya memudahkan identifikasi kopepod yang sama Cladocera itu bahwa dia jelas ini ada dua nampak memanjang ke kiri dan ke kanan. Sejenis antena lah ya nampak dia jelas. Kalau yang dan dia lebih apa namanya lebih panjang ya. Kalau kalau dia Cladocera itu ya membulat kan. Dia memanjang, tinggal menghitung berapa eh, ruasnya sama ini yang di bagian bawah ya, ekor ini.
Ada yang dia pendek-pendek, ada yang panjang, ada yang tidak pendek. Ya, ada yang ini jabatan 4. Ya, kopepod itu ini kan tampak punggung ini, nampak begini tampak punggung. Mungkin nanti di mikroskop bisa juga tampak ini, tampak dari samping lateral. Secara lateral dia ada antena, dia ada second antena, antena kedua berarti ada antena pertama, ada metasom, ya, ada urusom, metasom ini badannya, urusom itu sudah bagian ekor, ada dorsal seta, ada terminal seta. Jadi dan dia memiliki kaki, ya, 1 sampai 5. Jadi Kopepeto ini dibagi tadi kalau Cladocera 2, Daphnidae sama Bosminidae. Ini ada 3. Chalonoida, Cyclopoida sama Harpacticoida. Chalonoida itu cirikan dengan antena yang panjang. Antenanya ini sampai ke kaki, menutupi malah ya. Sementara Cyclopoida yang panjang adalah ini pendek. Dan yang lebih pendek lagi adalah Harpacticoida. Paling pendek antenanya, cuma yang panjang ini adalah apa nih, seta ini. Kalau kita seolah-olah itu melihat kaki kan, kakinya kayaknya panjang dan jelas ini bagi 2. Oh, ya. Hmm. Jadi ini juga untuk nanti memudahkan dalam identifikasi. Ini tadi metasom, neurosom, ini adalah bagian yang kita sebutkan tadi kayak seolah-olah seperti kaki, seta. Hmm. Jadi dia masuk juga sama-sama krustase. Krustase ini kelompok udang-udangan ya teman-teman. Krustase itu yang beruas-ruas ya udang kepiting. Ya ini ya dalam kelompok udang kepiting. Ada Cyclopoida, Calonoida dan Harapacticoida. Ini Cyclopoid, Calonoid. Ini kalau Calonoid ini yang tadi kalau di ini kan dia panjang kan. Harapacticoida yang paling pendek. Ini nih, ini. Calonoid yang paling panjang. Ya. Ya, di Law Diversity in Morphology tidak banyak diversity apa diversity-nya kecuali yang tadi yang banyak yang si Cladocera. Ini ini adalah telurnya. Ini telurnya. Dia ditaruh kantongnya di luar kiri kanan. Ini kira-kira gambaran telurnya. Ya, nah, ini eksak falanoid. Ini kalau tadi di kiri kanan, ini satu di ujung. Ini herpoktoid bisa di satu atau di 2. Herpoktoid itu sama seperti cyclopoid ya. Ini nanti umum kita akan melihatkan di mikroskop. Nah, siklusnya agak berbeda. Kalau tadi cuma perbedaan ukuran sel, kalau di copepod ini dia sudah seperti mendekati kayak udang, berubah bentuk. Ini bentuk dewasa, embrionya ini fase misalnya ya bentuknya belum menyerupai bentuk dewasanya kan. Jadi ada perbedaan. Dari N1 ke N5, N6-nya sudah eh, hampir berbeda. 6 N6 ini ke C1 sangat berbeda kan. Baru C1 sudah ke C5 bahkan ke dewasa. Jadi paling tidak ada 2 bentuk yang berbeda. Ini tiga ini. Bagaimana ekologi zooplankton? Dia kalau dalam bentuk ekologinya peran dia adalah di sini tadi. Ini ikan, dia memakan si kelompok zooplankton. Apakah apa namanya ini? Jadi peran dia adalah di sini, di penghubung dari si fito atau kelompok bakteri
atau tali serasa yang bisa dimanfaatkan oleh ikan melalui si zoo. Inilah dia misalnya. Di ada ini kan kalau zooplankton bersifat herbivore dia memakan alge. Kalau kalau zooplankton karnivor dia memakan Brachionus, misalnya rotifer. Kalau herbivore ciliat dia memakan silia, bakteri bahkan. Nah, kalau ini dia memakan yang hewan. Ini kan ada dua nih bahasanya. Ada dua kelompok zoo, tadi yang herbivore, ini yang karnivor. Karnivor memakan bakteri, memakan ciliata, memakan herbivore ciliata, ini memakan fitoplankton. Dia juga memakan misalnya bakteri. Jadi artinya peran si ini, si Pito ini, si zoo ini, bagaimana ini sumber makanan pertama ini melalui dia sebelum ke tingkat tropik berikutnya, ke ikan dan seterusnya. Jadi apa yang mempengaruhi eh, distribusi dan kelimpahan zooplankton di perairan? Yang jelas sebetulnya sumber makanan dia pitulah yang ini. Tapi di sisi lain yang jelas hampir semua biota perairan adalah temperatur. Ya, temperatur memang menjadi faktor pembatas di perairan, termasuk kalau kalau di siang hari cahaya. Eh, beberapa zoo ini tidak menyukai cahaya, maka dia cenderung agak di bawah kalau pada siang hari. Atau kalau terlalu panas, dia agak di bawah. Maka ini nanti ada vertical migration, migrasi vertikal zooplankton. Ini bagaimana temperatur dan nutrien? Ya, nutrien sebetulnya ini karena faktor fitoplankton, bukan ini. Dia kan tidak ada butuh sama nutrien. Yang butuhkan nutrien adalah si itu. Tapi yang kalau penelitian saya di Danau Siombak itu jelas-jelas zoo itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan si Vito. Ini gambaran bahwa distribusi sama kelimpahan si nukleus ini ya di tiga wilayah sangat dipengaruhi oleh ini bulan ya dari Januari sampai Januari, Juni, Juli. Juni berarti ke Mei. Jadi kelimpahannya itu berbeda-beda antar ini wilayah. Bagaimana kondisi fisik eh, dan plankton. Ini di gambaran kalau di danau eutrofik atau oligotropik eh, bahwa kalau ini pito, ya, ini pito, bahwa kalau ini feeding by fish, dia kelimpahan pito tinggi ini meningkat juga kan. Tapi karena puncak nggak ada lagi makanan dia turun juga. Ini karena turun dia turun, begini ini turun kan, otomatis ini pun turun, predasinya berkurang, meningkat lagi pitonya. Terus di sini karena dia sudah dimanfaatkan oleh ikan, agak terkontrol lah dia. Dan ini seterusnya. Ini lumrah. Kalau makanan tinggi, yang memakan banyak, terlalu banyak yang memakan, terjadi persaingan, dia menurun, sumber makanan meningkat lagi. Ini dinamika zooplankton yang apa namanya berharap waktu. Jadi bagaimana jenis-jenis tertentu, misalnya kalau bersemina ini di bulan Agustus September, sementara yang lain di bulan Juni Juli. Kalau yang jenis ini malah di awal. Jadi berbeda-beda. Ada yang cukup stabil. Keratella ini kira stabil. Ini bagaimana distribusi.
Kita coba membahas terkait dengan distribusi atau migrasi. Bahwa si zoo ini melakukan migrasi sebetulnya. Ini pada siang hari, ini pada malam hari. Jadi pada siang hari, zoo itu cenderung di bawah, di dasar. Nanti pada malam hari dia naik. Ya. Jadi ini dia. Dia di malam hari menghindari cahaya, udah mulai gelap, naik dia. Jadi dia punya kemampuan untuk mengapung, untuk kayak apa bergerak untuk naik ke permukaan pada saat malam hari. Makanya pada malam hari kenapa banyak misalnya penangkapan ikan di malam kayak menggunakan bagan misalnya. Ini karena banyak makanan di permukaan. Ini berhubungan dengan makanan, ya. Jadi kan mencari makanan kan di kolom atas banyak makanan berupa fito. Ini pihak feeding efisiensi ini kalau di danau epilimnion, metalimnion, dia eh, karena di atas itu juga agak hangat pada siang hari, tapi pada malam hari dia akan menaik ke atas. Sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya, ada yang mau didiskusikan? Ini piramid. Ini tinggal 1 menit lagi. Eh, Mungkin nanti kita lanjutkan minggu depan, ya terakhir ya. Ini tadi bagaimana samplingnya. Jadi eh, standar menggunakan jaring 100, kita bisa wetkan dengan formalin 2-3%, alkohol 50-70%, glucol 5%, kalau meroplankton dengan jaring 200 mikron. Barangkali itu teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Terima kasih. Iya, Pak. Kita lanjut mungkin minggu depan ya terakhir ya. Untuk Baik, Pak. untuk ujian Limno gimana?